Sehingga hari ini Tuhan, kami sebagai umat yang percaya kepada Engkau dimerdekakan dari dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu akan meneguhkan kami kembali, mengingatkan kepada kami betapa tidak layaknya kami di hadapan Tuhan, tetapi Engkau mau melayakkan kami, mengangkat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Markus 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, cerita tadi kita sudah melihat bagaimana perjuangan Yesus dalam kehidupan kita. Markus 16 1 sampai 8 menceritakan bagaimana perjalanannya hidup Yesus memperjuangkan akan kehidupan kita, sehingga kita mau melihat apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Kita boleh melihat tadi bagaimana penderitaan Tuhan. Dia disiksa, dia dihina, bahkan dicaci maki, dialok, bahkan dia dikhianati. Itu yang ditanggungnya. Kalau tadi jemaat bisa melihat daripada dalam tadi, dalam perjalanan hidup Yesus, kenapa dia mau melakukan itu? Kenapa dia harus bersusah-susah untuk itu? Itu karena kita. Karena kita. Kita melihat bagaimana orang tidak dapat menerima dia. Tugas kita adalah untuk melayani dia. Kita melihat bagaimana murid-murid Tuhan sudah tidak berjumpa, tidak lagi melihat. Jangankan dia hidup, dia mati di kuburannya. Mayatnya pun tidak ada. Kita melihat mujizat Tuhan telah terjadi hari ini. Seluruh dunia memperingatkan akan kasih Tuhan. Sehingga tema kita pagi ini adalah kasih yang sempurna. Amin. Kasih yang sempurna yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kita. Dia berjuang dalam kesakitannya. Dia berjuang di dalam kelelahannya. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih yang sempurna. Setelah hari Jumat kemarin saya katakan, kasih yang tak berkesudahan. Hari ini kita melihat puncaknya adalah kasih yang sempurna ada di dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah ada kasih yang sempurna itu di dalam hati kita sebagai umat, sebagai jemaat Tuhan? Apakah kasih yang sempurna itu masih berlaku di dalam persekutuan kita? Ataukah itu sudah hilang, sudah dicabik seperti yang kita lihat dalam gambar tadi, terkoyakkan dan dicampakkan keluar, sehingga kita tidak lagi mempunyai kasih dalam hidup kita. Berarti kasih dalam hidup dia telah mati karena siapa? Perbuatan kita. Artinya bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Tentu ada kekurangannya, ada kelebihannya. Tetapi kalau kita sudah tidak lagi mempunyai kasih itu, maka sudah tidak ada. Maka itu padam di dalam kehidupan kita. Kita akan mengungkit-ungkit akan penyakit-penyakit lama kita.
terkecuali hamba Tuhan, tak terkecuali majelis, tak terkecuali jemaat. Jadi harus ada yang dikorbankan untuk kasih yang sempurna. Ada yang harus dikorbankan untuk apa? Kasih yang sempurna. Seperti Yesus tadi. Dia mengorbankan dirinya supaya hari ini kita disempurnakan karena dosa kita ditanggung oleh darahnya. Betul. Keluar dari Yesus. Wah, luar biasa. Saya melihat, menyetel skip itu, video itu berulang kali. Saya menangis sedih. Kenapa? Begitu kejamnya manusia. Orang yang terdekat dengan Yesus saja bisa mengkhianati dia, bahkan mencium dia. Aku mengasihi engkau. Plak. Pada saat itu Yesus ditangkap, dihancur, dihinakan, dicambuk, disiksa. Kita lihat penderitaan itu. Apakah kita tidak lagi berkaca dari penderitaan Yesus? Apakah kasih sempurna Yesus itu masih berlaku di dalam hati nurani kita sebagai pengikutnya? Anak-anak remaja, saya katakan, coba apa yang bisa kita lakukan untuk pasangan? Mereka punya kreativitas yang luar biasa. Kita bersyukur drama. Oke. Bentuknya macam apa? Kali-kali. Mereka buat ini. Saya setelah bantu hanya melihat. Gimana Pak? Ya wes bagus, lanjutkan. Karena mereka punya hati. Orang kalau punya hati untuk melayani, maka itu akan terjadi. Karena apa? Ada kasih yang sempurna. Mereka sadar bahwa hari ini hari kemerdekaan iman kita dan harus kita layakan sungguh-sungguh. Amin. Harusnya hari ini kita retreat Bapak Ibu. Harusnya retreat kita keluar. Tapi saya mencari tempat masa ketemu. Saya tidak tahu apa rencana Tuhan. Dua tempat saya cari. Rencana Tuhan supaya kita mendengar Tuhan dari sini dan kita boleh mendengarkan apa yang penderitaan itu. Firman Tuhan katakan. Dia katakan kepada seorang Farisi, dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa. Lalu Yesus katakan kepada muridnya, kalau engkau tidak berdosa, ambillah batu itu dan engkau rajamlah dia. Ambillah batu itu, lemparlah dia. Kalau engkau tidak berdosa. Apa yang terjadi? Murid-murid yang mengatakan dia adalah orang yang berdosa, orang yang tidak layak di hadapanmu. Ketika Tuhan Yesus katakan, ambil batu itu, lemparkan, rajam. Apa yang terjadi? Kalau engkau tidak berdosa, lakukan. Satu persatu murid Tuhan Yesus itu meninggalkan tempat itu. Terus satu pergi. Satu lagi Tuhan katakan, kalau engkau tidak berdosa, lemparlah dia. Pergi.
Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Di sini kita mau bahwa murid Tuhan Yesus itu dia merasa dia belum sempurna. Dan dia juga melakukan kesalahan, juga berdosa, sehingga dia tidak berani untuk melemparkan batu merajam orang Farisi. Kita lihat contoh-contoh Alkitabiah yang kita lihat, yang jelas di mata kita. Apakah kasih mula-mula, kasih yang tak berkesudahan, kasih yang sempurna itu masih ada di dalam hati kita sebagai jemaat di tempat ini. Amin. Amin. Kita jangan menjadi kasih yang berpura-pura. Jadikan dalam hidupmu kasih yang agape, kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh. Kelihatannya baik di depan, di belakang lain. Apa itu namanya? Munafik. Hah? Munafik. Apa? Munafik. Saya bilang munafik. Ya lah, memberontak. Oh, saya bilang memberontak. Apa? Hah? Serigala Politik. Tengah. Wah, barangkali mentang-mentang kita mau pilkada lawan politik ya. Ya. Ketemu kita sama, halo apa kabar Pak? Ya, baik terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Sampai sana lain ceritanya. Oh, haleluya. Ya. Saya mengajarkan kita untuk mempunyai kasih yang sempurna, kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang sempurna. Kita lihat di sini. Contohlah Yesus kita. Jangan melihat hamba Tuhan, jangan melihat manusia, tapi kita contohlah Yesus. Tahu? Ya, jadi ketika kita berbicara, ketika Roh Tuhan memimpin apapun Tuhan, saya yakin firman Tuhan ada di dalam. Amin. Karena ini adalah kemerdekaan bagi kita. Karena hari ini adalah hari kemerdekaan, sehingga saya harus menyampaikan tentang kasih. Amin. Kemerdekaan iman kita loh. Apa iya masih ada kasih yang sempurna yang Yesus katakan tadi itu? Atau kasih itu sudah kita campakkan di luar sana? Kita cantolin aja di depan pintu. Kita bersyukur, dan saya bersyukur, saya dikuatkan. Dalam situasi saya yakin kita semua punya persoalan pergumulan. Saya pun demikian. Tapi saya melewati itu dengan sukacita. Apapun yang terjadi, saya katakan saya lakukan itu dengan sukacita. Amin. Amin. Dimanapun Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Mari kita pujikan Tuhan. Kita mau apa yang kita katakan? Mari kita mengatakan Tuhan itu baik dalam hidupmu. Katakan kepada Tuhan, kalau kasih itu mulai luntur, kalau kasih itu sudah mulai tidak lagi menyentuh hati nurani, katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tuhan,
Biar nama Tuhan yang kita jujur, yang kita sambut. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami betul bersuka cita karena Engkau telah bangkit Tuhan. Engkau sudah menyempurnakan kasih itu Tuhan. Engkau boleh dilayakan Tuhan. Engkau akan menyempurnakan kasih itu Tuhan. Terima kasih. Engkau telah kami sempurna. Angkat pujian. Kasih yang sempurna telah, amin. Kebaikanmu hanya oleh kasih karunia-Mu yang berikan aku layakan dapat memanggil-Mu Bapa yang ku cinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ketuk pintu dan kau bukakan. Sakau Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sakau Bapa yang kekal. Yang sempurna Terima kasih. ku terima dari bukan nama Terima kasih Tuhan. kebaikanmu Merayakan oleh kasih
Hari ini kami menangkan iman kami dengan kebangkitan Tuhan. Dan merayakan kemerdekaan iman ini dengan sukacita Tuhan. Oleh karena Tuhan, kiranya kasih Tuhan, kasih yang sempurna ini akan tetap ada dalam hati kami, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan kasih Tuhan.